Ya. Baik. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara, kata beliau. Jadi cara mengenal diri itu ada 3. Yang pertama mengenal asal kejadian diri. Nah, ini langsung diputus. Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah, gitu ya. Oleh Datuk Kelampayan langsung dipotong. Asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu makhluk. Cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi 4 anasir. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Hatta jin dan iblis pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nur yang mananya? Nah, ini yang jadi rahasia. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dulu saya mengatakan ini kitab kumpulan hadis palsu. Ternyata di dalamnya ada beberapa asrar ma'rifat yang disembunyikan para ulama di dalamnya. Mulailah kita sadar, tidak boleh menghina apa saja. Orang pemaksiat pun kita tidak hina, apalagi kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Di Daqaiqul Akhbar disebutkan di alam ruh, di saat seseorang memandang kepada Rasulullah, jika dia memandang kepada kepala Rasul, maka dia nanti di bumi akan jadi pemimpin. Jika dia memandang dadanya Rasul, dia nanti jadi apa? Mandang tangannya Rasul nanti jadi apa? Sudah disebut. Maka semua pekerjaan kita ini, itu hanya ulangan dari apa yang kita pandang dulu di alam ruh. Saya duduk di sini, guru-guru ada di sini, jamaah ada di depan. Semuanya menunjukkan apa yang dulu pernah kita lakukan di sana. Cuma mengulang. Bedanya dulu ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Sekarang kita jadi laki, bukan perempuan. Ada yang perempuan, tidak laki-laki. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama? Kita harus mengembalikan bahwa diri ini berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncullah di situ kalam-kalam ilhami, qudsi. Lagi-lagi seperti tadi, ini ilham yang didapat oleh para wali-wali. Mereka mendengar Rasulullah bersabda di alam ruhani, Al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maksudnya aku dari hembusannya nafas Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di kitab Sirrul Asrar pun disebut, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-alam minni wa ana minallah, dan sejenisnya. Ada kalimat-kalimat sejenis ini. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menyatakan dirinya dahulu daripada mati. Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Mati apakah? Ini yang kita kaji malam tadi di mana namanya? Bumi Sholawat ya. Tapi karena tempat terbatas, kita bagi lagi. Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya, kecuali judulnya. Ya, tapi tadi langsung khatam. Dalam waktu bersolawat langsung selesai. Ya, dengan baca sanad segala macam kita tabarukan, minta ijazahan. Saya minta izin secara rohani dan secara jasmani. Ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan. Ternyata isinya sama dengan thariqah saman yang dulu saya ambil waktu remaja. Persis sama. Dulu guru kita baca 2 lafaz ini.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani. Pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi, matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja. Kudrah, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Ma'ani milik Allah. Tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya. Mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Nih, coba lihat. Saya yang datang ke mata Bapak Saudara, atau matanya yang datang ke saya? Atau bukan dua-duanya? Tapi ada cahaya. Kenapa ada orang coba mata dipejam? Ingat Monas, kelihatan? Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Ya, kita bilang halu. Padahal kalau halu, maka ilmu para aulia semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu. Yang dia berantas ilmu wali, mana bisa. Jadi wali dulu, baru berhadapan sama wali Allah. Ya. Kecuali dia wali setan, kita nggak tahu. Kan wali 2. Wali 2 aja Pak. Kalau nggak wali Allah, wali setan. Wali Rahman, wali syaitan. 2 aja. Mungkin dia wali setan. Masa ilmu wali mau dihabiskan. Kita ulangi. Jadi roh itu punya sifat. Sifat dia tidak mungkin dimatikan. Tapi sangat mungkin sifat itu dinonaktifkan. Diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak? Nggak terdengar. Karena di saat itu, sama kita tidak sami'an. Dia ada samanya, tapi tidak sami'an. Kita sering menyebutkan, Allah itu sama. Ma'nawiyahnya kaunuhu samian. Kaunuhunya dicoret dulu. Itu yang disebut mati maknawi. Kaun keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya hilang. Gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh. Dia tidak ada ruang, tiada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini,
kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Itu maknanya ya. Mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan ruknut thariq. Rukun thariqah. Nomor 2 itu. Coba kita lihat kalam beliau. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hati. Dibaca la qadirun wala mulidun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun. Tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun tiadalah, wala muridun tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat. Tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang. Tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Itu. Ini udah usul langsung. Langsung usul ini. Ini usul level 3. Ini usul pertama, kesadaran Nur Muhammad. Ya. Kesadaran Nur Muhammad. Kemudian usul yang berikut adalah mematikan sifat maknawi. Selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas dengan otaknya yang sempit. Wala hayyun. Jika dia masih menganggap dirinya hidup karena air, dia minum karena makan, maka nanti orang-orang itu akan menyekutukan Allah dengan nasi. Nanti ada masa di akhir zaman, paceklik. Orang-orang tidak bisa makan, karena tidak ada yang dapat dimakan. Di saat itulah turun keluar Dajjal bawa makanan. Akan banyak nanti orang ganti agamanya, karena meyakini hayatnya ada pada makanan. Ashabul Kahfi selesai di bidang ini, maka dia mengatakan hayat kami di tangan Allah. Hayati, hayatuna, hayatullah fil haqiqah. Maka dengan itu Ashabul Kahfi 309 tahun pun masih Allah hidupkan. Maka mereka itu aulia kekasih Allah yang karam fana dalam sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ada orang tidak makan sebulan, mati Pak? Mati ya? Betul? Benar? Orang yang mati kebanyakan nggak makan ya? Emang orang mati minum kan ya juga. Tapi secara lahiriah kita memandang banyak orang mati karena kelaparan. Tapi kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidak mati? Karena hayat itu milik Allah. Kalau Allah belum ambil ya nggak mati. Wala sami'un wala basirun. Kalau pendengaran ini 10 meter sudah tidak terdengar. Tapi kalau sami'nya sudah dimatikan, maka Allah lah yang mendengar. Allah memperdengarkan kepada kita. Inilah yang disebut kasyaf sama'iyah. Kasyaf secara sama.
Disinilah banyak para wali mendengarkan kalimah-kalimah. Inilah yang terjadi pada orang yang bermimpi mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dicarilah oleh ahli hadis, di mana ini hadis? Tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Ternyata itu kalam Sayyidina Mu'az ketika bertemu Sayyidina Nabi SAW secara rohani. Karena samanya bukan lagi sama yang ini. Coba datang ke Raudhah, datang ke makbarah Nabi SAW. Bisa dengar Nabi? Coba baca salam. Assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah. Bisa dengar jawabnya? Karena pakai telinga ini. Coba matikan samamu. Engkau akan mendengar Nabi menjawab. Ya. Kenapa ziarah terasa hambar? Karena ziarah baru dengan sifat maknawiyah kita. Belum dimatikan sifat maknawiyahnya. Jadi ini tips kalau mau ziarah kubur. Pakai ilmu mutu qabla'an tamutu. Matikan sifat maknawiyahnya. Sebelum engkau betul-betul mati. Nah, lalu di paragraf berikut halaman ketiga. Ketiga fana sekalian diri. Ini thariqah ketiga ya. Untuk mengenal diri. Ketiga fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah. Seperti firman Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu halik. Apa arti halik? Binasa, mati. Halik itu nama lain dari mati. Hancur, binasa, karam. Illa wajhah, kecuali wajhullah. Jangan dibayangkan wajah. Apa makna wajah? Fungsi wajah apa Pak? Kita memandang dengan wajah atau memandang dengan apa ini? Ini belakang namanya apa? Nah, ini leher. Kita memandang dengan wajah atau dengan leher? Memandang dengan wajah atau memandang dengan tangan? Apakah memandang dengan lutut? Tidak. Maka disebut ini wajah adalah alat untuk memandang dan objek untuk dipandang. Kalau guru dulu melamar, itu memandang wajah atau memandang lantai guru? Memandang wajah ya. Yang dipandang wajah. Lalu disebut wajhullah. Apa makna wajhullah? Jangan Allah itu bukan jisim, bukan fisik, bukan benda, juga bukan benda-benda metafisik. Yang penting Allah bukan sesuatu yang dapat digambarkan. Apa yang terbayang di pikiran Allah tidak begitu. Begitulah akidah Ahlus Sunnah. Lalu apa yang maksud wajah? Maka ulama kita mengambil makna. Wajah itu adalah hakikat ihsan. Engkau beribadah kepadanya seakan memandangnya. Allah tidak punya fisik seperti ini. Maka kapankah seorang hamba memandang kepada wajahnya? Di saat seorang hamba memandang ke dalam wajah kolbunya. Kolbunya Bani Adam. Jika dia hidupkan nama Allah di dalamnya, itulah wajhul asma, wajah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di saat semua kolbu mati, hanya kolbu yang di dalam kolbunya terpancar wajah nama Allah yang tidak binasa. Ya. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah. Beliau mengartikan wajah di situ zat Allah. Namun saya mengurai bahwa
wajah di situ bisa diartikan nama, bisa diartikan fi'il af'al, bisa diartikan sifat, dapat diartikan zat. Adakah nama tanpa zat? Nama beliau ini ada karena memang ada zatnya. Kita sebut guru yang alim. Alim itu sifat. Karena ada gurunya, maka ada alimnya. Coba bayangkan alim tanpa ada orangnya. Bisa? Ini warnanya apa nih? Putih, hijau. Apa nih? Hijau, kita sebut hijau. Tembok hijau, kaligrafi hijau. Sekarang bayangkan hijau tapi tidak ada kaligrafinya. Bisa? Bisa. Baju saya putih. Coba pisahkan putih dari baju. Bisa? Bisa. Maka maksud Datuk Kelampaian mengartikan zatullah itu tercakup pada nama, sifat, af'al, dan zatnya. Gitu ya. Dan lagi firmannya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini surat Thaha. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan, hanya aku. Maka sembah olehmu akan daku. Dan kerjakan olehmu akan sembahyang 5 waktu. Karena menyebutku. Ini terjemahan beliau. Lalu beliau mengatakan, syahdan wajib kita mengikut amr Nabi SAW. Amrnya ini artinya perintah. Dan menjauhi segala larangannya supaya mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Setelah itu hendaklah kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabah dan muhadarah. Nah, ada 3 di situ ya. Ini yang unik, ini yang berbeda daripada Datuk Kelampaian dengan beberapa ulama-ulama yang lain. Beliau menambahkan namanya muhadarah. Pertama musyahadah. Ya. Itu paling tinggi. Bawahnya turun muraqabah. Turun lagi muhadarah. Di kitab-kitab yang lain cuma 2. Musyahadah, muraqabah. Hanya beberapa kitab yang menyebutkan muhadarah. Dan beliau menyebutkan muhadarah, yaitu menghadirkan hati kita kepada hadiratnya serta mengucap zikir la ilaha illallah. Ini karena belum mengikuti syarat beliau, saya tidak boleh talqin dulu. Tapi tidak tahulah nanti ya. Nanti kalau halnya datang, siapa tahu nanti kita talqin. Pernah talqin sebelumnya? Bimbingan zikir la ilaha illallah dibimbing? Pernah? Pernah ya? Belum ya? Kebanyakan belum. Insya Allah kalau umur panjang, nanti kita buka lagi kitab ini, nanti kita talqinkan. Tapi tempatnya sedikit agak sejuk. Karena zikir la ilaha itu panas. Jika dizikirkan, namanya meledak dalam kolbu. Itu gerah rasanya. Terus tempatnya ini kan tertutup. Kalau orang tahlil la ilaha illallah bisa menggema kemana-mana. Nanti ke telinganya ada yang terganggu nanti. Jadi kita cari tempat yang kalau kita teriak-teriak nggak ada orang marah.
Nah, ini halaman 5, 6, 7 itu kaifiyat thariqah samaniyah. Yang dahulu waktu umur saya masih 11 sampai 13 tahun saya mengamalkannya dan mengalami apa yang beliau sebut. Apa yang beliau kalamkan hakikatnya kita pernah mengalami. Jadi yang beliau ceritakan bukanlah halu, itu benar-benar zahir terjadi pada ahlinya. Coba kita lihat. Nah, di paragraf berikutnya, seyogyanya atas kita tatkala hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci. Tuh, syarat mau talqin dua aja, mandi dan bersuci. Nah, di zaman now dirukhsah minimal bersuci, wudu. Tapi afdolnya mandi. Kenapa mandi? Mandi itu mandi tobat. Mandi membuang ilmu-ilmu lama. Mungkin di badan dulu ada ilmu kebal, ya. Ada ilmu pengasihan, ada ilmu khodam, ilmu jin, ilmu macam-macam. Dengan mandi dia menjadi netral. Apakah dia hilang? Belum tentu. Tapi minimal dia dibersihkan dulu. Itu tujuannya kenapa disebut mandi. Jadi mandinya tidak hanya mandi zahir, tapi juga mandi secara hakikat. Daripada lita. Nah, lita ini ternyata artinya hadas, ya. Hadas. Apa? Itu bahasa sini. Ya, bahasa Melayu lama. Lita. Lita artinya udah nggak dipakai di Banjar. Di Palembang kayaknya juga udah nggak dipakai. Di Padang juga nggak dipakai. Tapi kami kalau ada orang kena hujan terus becek, nah itu disebut dengan istilah yang mirip dengan lita itu. Saya lupa. Hah? Laca. Laca. Gitu deh, ya. Lica. Yang zahir serta mengambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang itu wudu. Sekarang orang-orang sudah gak mau lagi pakai bahasa sembahyang. Katanya syirik. Masa Datuk kelampaian syirik. Ya. Orang lebih lama di Mekah daripada si Ustadz yang baru-baru ini. Beliau tidak mempermasalahkan kata salat, kata wudu dikaitkan dengan lafaz sembahyang. Karena orang dahulu menyebut Allah itu hiyang. Orang dulu menyebut hiyang. Hiyang itu bahasa Sanskerta. Padanannya dalam bahasa Arab huwa, hiya, huwa, hiyang, sama. Dia yang maha tak dapat dibayangkan. Itu arti hiyang. Saya bertanya kepada ahli bahasa yang mengerti bahasa Sanskerta. Kata mereka, hiyang itu arti